Oke, kita akan lanjut ke Python dasar. Baik. Nah, sebetulnya untuk persiapan software ya ini teman-teman kalau ada yang biasa pakai PyCharm tadi ya boleh pakai PyCharm misalkan. Terus eh nah yang kita butuhkan sebetulnya Python ya, Python bisa download dari sini kalau mau satu persatu gitu ya. Lalu kode editor bisa gunakan VS Code. Ini biasanya yang umum ya, tapi kalau pakai PyCharm ya IDE kan. Lalu kita butuh juga terminal. Biasanya saya pakai Gitbus. Jadi ini tiga software ini kalau kita mau praktek Python sebetulnya. Nah, tapi ini tidak cocok untuk pemula gitu ya. Buat teman-teman yang baru belajar Python ini nggak cocok. Jadi kenapa nggak cocok ya susah, lumayan rumit gitu ya. Jadi harus download Pythonnya dulu, harus ini dulu. Tapi kalau teman-teman yang udah biasa ngoding pakai VS Code gitu ya, udah biasa, udah lama lah di pemrograman ya harusnya nggak masalah dengan ini. Nah, bagi yang baru, gunakanlah Python IDE gitu ya. Jadi Python IDE itu satu software, tapi di dalamnya itu sudah termasuk ada Pythonnya, ada kode editornya, lalu ada Shell. Jadi udah lengkap lah. Dan ada banyak fitur lain lagi ya. Nah, untuk Python IDE itu ada PyCharm, itu yang banyak digunakan juga. Lalu ada Spider kayaknya masuk masuk Python IDE ya. Spider. Lalu juga mungkin kalau teman-teman di apa ya di data science mungkin ada pakai Google Colab ataupun ada juga yang pakai apa ya Jupyter Notebook misalkan itu juga bisa ya seperti itu. Nah kalau saya yang saya rekomendasikan itu Tony IDE ya karena ini tuh buat pemula gitu ya Python IDE untuk pemula dan memang ringan ya ringan dan tampilannya pun gak neko-neko gitu nggak terlalu banyak menu tampilannya tuh cuman gitu doang ya. Jadi teman-teman nggak akan kebingungan pakainya seperti itu. Ini sebenarnya saya udah ngasih tutorial kalau mau tahu cara konfigurasinya. Walaupun sebetulnya saya yakin lah kalau teman-teman nggak ngikutin tutorial ini pun pasti bisa kok nginstalnya. Nggak sulit ya untuk install Tony IDE ini. Nah tinggal downloadnya tinggal ke sini aja tony.org ya cari aja Tony. Nah kalau untuk Windows ini mungkin saya ulangi yang tadi ya. Kalau untuk Windows bisa download yang versi 64 bit yang Python 3.10 ya. Ini kalau rekan-rekan pakai yang arsitekturnya 64 bit ya. Untuk Windows 10, Windows 11. Tapi kalau misalkan yang pakai Windows 7, yang arsitektur 32 bit, bisa gunakan yang ini aja nih. Tony yang Pythonnya versi 3.8. Ya, silakan sesuaikan dengan sistem operasi aja. Oke, dan ini ringan ya, cuma 20 MB, cuma 20 MB, ringan sekali. Kemudian Mac, kalau Mac ini ada, Linux ada, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini saya buka dulu Tony IDE-nya. Saya kebetulan udah nginstal. Ini pollingnya mungkin saya matiin dulu ya, karena ini kebanyakan belum install Tony ID-nya. Nggak apa-apa. Mungkin terbiasa pakai yang lainnya. Oke, udah kita close dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini, teman-teman, Tony ID itu. Oke, kalau misalkan kurang kelihatan, mungkin saya akan coba eh, pakai magnifier dulu ya, biar gede. Nah, gini ya. Nah, ini ada beberapa menu, dikit menunya, nggak banyak. Kalau ini buat stop program, yang ini buat menjalankan program tuh ya. Jadi simple, cuman itu aja. Ini buat debugging. Nah, terus di view, teman-teman ini bisa nampilin apa ya yang kita butuhin misalkan mau nampilin asisten gitu ya mau nampilin files yang ini nih files nampilin cell dan lain sebagainya ini bisa ditampilkan di sini mau nampilin variable misalkan bisa juga ya di views jadi teman-teman mau nampilin apapun yang fitur-fitur yang ada di Tony IDE bisa di sini gitu ya caranya bisa di sini kayak gitu mau nampilin plotter misalkan dan sebagainya silakan ke menu view aja ya seperti itu lalu tools nah di tools ini ada manage package ya nanti kita pakai ya jadi teman-teman kalau mau install package kayak nanti kan kita mau pakai Auto GUI ya kemudian kita pakai apa namanya OpenCV nanti bisa di sini ya cari di sini lalu apalagi tools lalu ke option ya teman-teman bisa ke tools lalu ke option nah di sini teman-teman bisa nyeting ya nyeting si Tony ID-nya misalkan UI modenya mau apa nih ada banyak nih ada yang simple ada yang expert ada yang regular ada yang biasa gitu ya ini bisa teman-teman atur ya. Kemudian interpreter, nah itu penting ya. Nah, di sini saya gunakan yang lokal Python ya. Teman-teman bisa gunakan yang mana aja bebas silakan. Misalkan mau
nanti kan kita ada praktik MicroPython juga ya. Nah, kalau mau digunakan untuk MicroPython, untuk ke microcontroller ada juga nih. Mau ke Raspberry Pico misalkan atau ke ESP32 dan lain sebagainya ada di sini. Tinggal diatur aja. Seperti itu. Ini saya pakai Python aja, local Python. Kemudian editornya kalau mau diatur-atur di sini ada juga gitu ya. Mau disesuaikan di sini ada juga ya. Ini ada untuk syntax elemen, ada untuk ini ini ada banyak. Silakan disesuaikan aja. Nah, ini nih. Ini awalnya mungkin ketika nginstal kemungkinan yang mana ya? Oh, mungkin bawaan Windows juga bisa ya seperti ini. Lalu mungkin yang tampilan sintaknya juga oh, ya default light misalkan gini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau diatur-atur lagi silakan ya. Kayak tadi kan saya menggunakan yang clean dark ya. Lalu untuk ininya saya gunakan yang default dark. Nah, silakan diatur aja. Ya, disesuaikan dengan selera gitu ya untuk tampilannya. Ini konsolas kalau mau jadi roboto silakan bebas disesuaikan aja ya seperti itu. Oke, udah ini saya close. Udah ya cukup ya. Nah nanti kita ngoding di tengah ini nih teman-teman bisa control new aja. Nah kita ngoding di sini. Lalu ini variabel tadi yang tambahin ya. Lalu ada asisten. Asisten tuh kalau ada error nanti akan muncul di sini ya. Lalu nah ini ada cell. Cell ini buat nanti output ya. Kita kita ngoding nanti outputnya di sini seperti itu. Kayak gitu. Kayak ini simple lah ya. Teman-teman harusnya bisa bisa ngikutin. Kayak gitu. Oke, udah kita lanjutkan. Nah, kita kan mulai ngoding Python. Silakan dibuka dulu tone idenya yang mau ngoding. Sebetulnya kalau mau pakai pakai Python online juga banyak kok ya. Python online itu juga banyak. Ya, tapi kita pakai ini aja, pakai Tony aja biar biar teman-teman punya pengalaman ngoding Python di komputer langsung gitu ya, seperti itu. Oke, nah mungkin yang perlu pertama disiapkan adalah folder ya. Jadi biar biar belajar kita terstruktur, silakan bikin folder aja. Ya, silakan bebas nih saya mungkin bikin folder di desktop ya. Yang penting teman-teman ingat gitu di mana nyimpen foldernya. Ya silakan bebas mau di dokumen, mau di download, mau di picture. Ini saya nyimpen di desktop. Saya kasih nama foldernya belajar Python ya. Jadi nanti setiap pembelajaran akan saya simpan di sini filenya ya. Jadi nanti ada banyak filenya. Ada project, ada pembelajaran disimpan di dalam folder belajar Python. Silakan bebas mau di mana aja boleh. Mau di data D, mau di dokumen, mau di download, mau di ini saya di desktop. Ya silakan bikin folder, kasih nama aja belajar Python seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah tinggal control new bikin baru kayak gini. Nah, kemudian save ya. Kemudian kita save. Oke. Nah, di mana save-nya? Jadi tempat kita bikin folder tadi ya. Ini saya di belajar Python berarti di sini. Silakan kasih nama aja. Ya nggak usah kasih nama extension nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa kasih nama aja. Misalkan saya nih kasih nama tes ya. Udah karena nanti dia akan otomatis jadi Python file gitu ya. Jadi silakan kasih nama aja nggak apa-apa. Save tuh. Otomatis tos.py ya. Jadi otomatis akan ada .py-nya seperti itu. Oke, view data. Ya, silakan. Ada pertanyaan boleh kalau ada yang kebingungan. Halo, halo. Mas Hadias, silakan. Atau di chat aja ya kalau misalkan tidak memungkinkan open mic. Oke. Nah, kalau mau nyoba, maaf. Oke, mau nyoba mungkin bisa coba print aja dulu ya. Nah, saya di sini udah nyiapin program Hello Mantan ya. Biasanya kan Hello World ya, ini mungkin biar nggak bosen Hello Mantan. Ya, program pertama kita nih. Kalau mau di-save lagi boleh, Control New, kemudian di-save, disimpan di belajar Python yang tadi, tulis saja program Hello Mantan, kemudian save. Nah, oke. Nah, untuk mencetak layar ke dalam, mencetak ke konsol gitu ya, atau ke output, di Python teman-teman cukup tulis saja print kayak gini, ya. Kemudian tulis, kalau mau string berarti kasih kutip ya, kayak gini.
Nah, kalau string pakai kutip. Kayak gini doang. Nah, untuk kutip ini bisa kutip 2, bisa kutip 1. Bebas ya. Kayak gini. Bisa kutip 2 atau kutip 1. Bebas, yang penting apa namanya? Nggak berubah-ubah aja biar kita nggak bingung gitu ya. Kalau mau biasa pakai kutip 2 ya silakan pakai kutip 2. Dan tidak perlu nambahin titik koma ya. Nambahin titik koma bisa ya, tetap jalan kok nggak error tuh. Ya, tetap jalan tuh Hello Mantan tetap ya. Tetap jalan. Tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa gitu ya. Biasanya memang orang yang bikin Python nggak nulis titik koma seperti itu ya. Kayak gitu. Cara munculin biar file yang sebelah kiri gimana Kang? Nah, silakan ke sini nih, ke View. Ke View ya, untuk nampilin fitur-fitur yang ada di Tony ke View. View pilih centang files ya. Kalau mau nyampein asisten ada nih, asisten nampilin file juga ada. Seperti itu. Oke, kalau untuk menjalankan ini nih, yang warna hijau. Jalan ya, hello mantan. Kayak gitu. Oke, ini coding pertama kita. Gimana? Lancar nggak? Aman? Atau ada error? Harusnya nggak error ya. Aman ya? Oke. Buat file bebas ya, Mas. Buat file bebas, apanya nih bebas? Lancar ya? Oke. Buat file. Oke, kita lanjutkan ya. Itu materi pertama. Oke, di Tony itu kalau sebetulnya nama file harus diakhiri dengan .p. Tapi kalau di Tony, teman-teman tulis aja. Misalkan kalau nama filenya Hello Mantan, tulis aja Hello Mantan. Gak apa-apa ya. Kayak gitu. Yang penting nggak boleh bikin file sama dengan nama package ya. Kayak nanti kita pakai package PAutoGUI. Nah, teman-teman nggak boleh tuh menggunakan nama PAutoGUI sebagai nama file Python yang nggak boleh. Karena nanti akan dianggap modulnya. Atau nanti kita belajar OpenCV. Nah, teman-teman nggak boleh itu. Haram hukumnya ya. Menggunakan kata OpenCV sebagai nama filenya. Ya, karena itu akan digunakan di folder sama ya. Sama gitu ya. Seperti itu. Kayak gitu ya. Kalau mau ngeprint angka, tinggal tulis angkanya aja. Misalkan 1, 2, 3. Kayak gini. Ya. Kalau mau ngeprint angka yang ada komanya, tinggal tulis aja misalkan 35 titik. Nah, koma itu pakai titik ya. 35,12. Tuh. Kalau mau nulis boolean misalkan, tinggal tulis aja booleannya itu misalkan true ya. Nah, tapi T-nya besar ya. Kalau nulis true, T-nya besar. Di Python T-nya besar. Kayak gitu. Ya, sesimpel itu kok Python. Nggak ngerumit. Kalau mau melakukan aritmatika juga bisa langsung kok dia. Misalkan print 2 ditambah 3. Misalkan. Bisa langsung seperti ini. Tuh, langsung ada hasilnya 5 ya. Kayak gitu.